kajian kita hari ini. Marilah kita simak dengan sesama tausiah yang akan disampaikan oleh Ustaz kita dengan tema sholat yang benar untuk wanita. Waktu dan tempat saya persilakan. Pakai ini ya. Ibu-ibu semua mohon izin saya sok rapi ini. Soalnya masuk YouTube. Biasanya ya nggak gini-gini. Ini di mana makanya? Hah? Nih. Aku tak curhat sih. Jadi tadi jam 7 ini udah dipasang, Bu. Pas udah dipasang kok layarnya merah. Waduh, putus asa saya. Saya gulung semua. Saya masukin kantor, masukin rumah. Terus mikir lagi, bisa nggak ya? Bisa kali udah dibacain maulid nama ibu-ibu nih. Saya coba lagi di rumah, ya bisa. Alhamdulillah. Rezeki ya, Bu ya. Tapi kelihatan ya dari belakang ya. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa billahi ilaha wa kafa billahi rabba wa kafa billahi waliya wa kafa billahi wakila. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menghimpun kita di rumah Allah. Siapa lagi yang akan memuliakan, yang akan mensyiarkan, yang akan meramaikan, mengisi masjid ini kalau bukan kita? Maka ibu-ibu sekalian yang hari ini hadir secara langsung maupun tidak sudah memberikan contoh kepada anak cucu kita yang mungkin 5-10 tahun ke depan mereka sudah siap untuk meneruskan kebaikan-kebaikan yang telah kita tanamkan hari ini. Jangan dikira kalau kita keluar rumah pakai jilbab, pakai gamis syar'i, keluar rumah lalu itu bukan dakwah. Itu dakwah. Jadi dakwah itu tidak hanya lewat mulut, tapi dengan perbuatan, dengan amal, dengan kebaikan yang apapun kita bisa lakukan, itu adalah bagian dari dakwah. Insya Allah. Sholawat salam semoga Allah limpah curahkan kehadiran alam Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarga, sahabatnya, dan semoga keselamatan, kesejahteraan juga sampai kepada anak cucu dan keturunan kita nanti. Amin ya robbal alamin. Siapa yang membaca sholawat 1 kali, Allah karuniakan kepadanya 10 kali kebaikan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dan kita berharap dengan terus-menerus kita memperbanyak membaca sholawat, Allah jadikan kita sebagai hamba-hambanya yang kelak berhak mendapatkan syafaat di hari kiamah. Amin. Allahumma amin. Yang saya hormati pengurus Majelis Taklim Khairun Nisa, ibu-ibu Bude sapa meneh. Sebenarnya saya kurang pantas di sini memberikan apa? Bukan tausiah ini ya. Kalau tausiah itu wasiat orang yang mau mati. Aku belum siap mati. Jadi mau itu hasanah. Nanti kapan-kapan kita jelaskan mengapa timbul istilah tausiah, kemudian ada mau itu hasanah.
kapan-kapan kita pelajari. Tapi karena hari ini sudah di-list oleh panitia, waktu saya kurang lebih 1 jam karena nanti akan segera dibagi door prize dan makan. Mari kita baca doa mau makan. Yeah. Ada sebuah hadis yang semoga kita bukan bagian darinya. Kira-kira begini kalau kita lafalkan dengan bahasa Indonesia. Bagaimana engkau ini hamba-hambaku, aku yang menciptakanmu, tapi engkau menyembah tidak kepadaku. Aku yang memberimu rizki, tetapi engkau berterima kasih tidak kepadaku. Kalau engkau kesepian, wahai hamba-hambaku, aku selalu datang menghiburmu. Aku senantiasa menenteramkan hatimu, tapi engkau menyanyi, engkau bersenang-senang tidak untukku. Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah yang menciptakan kita, tapi masih saja ada hamba-hamba yang tidak mau menyembah Allah. Kadang-kadang kita rajin ibadah kepada Allah kalau lagi duitnya banyak, habis digaji, habis terima gajian, sholat tapi nggak di sini orangnya ya. Dikasih uang jajan sama anak yang sudah kerja, wah rajin. Jangan seperti itu. Atau ada orang yang menyembah Allah dalam keadaan susah. Kalau senang, rezeki banyak, uang banyak, sehat, luang waktu, nggak mau ibadah. Tapi kalau sudah kepepet, kepentok masalah, dibentur-benturkan dengan keadaan, kita baru ingat Allah. Jangan sampai. Idealnya yang ketiga nih, susah, senang ya, ingat Allah, ibadah kepada Allah. Baik, kita mulai kajian kita. Sebenarnya ibu sekalian, kalau wanita melakukan 4 ini udah beres, nggak ada masalah. Kita mau masuk surga kan? Syaratnya 4 untuk wanita. 1, apa Bu? Jaga sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, menjaga kehormatan. Yang keempat, taat kepada suami. Itu Rasulullah mengatakan kepada kita, wahai Ibu Yono, wahai Ibu Kartono, masuklah ke surga dari pintu manapun yang engkau kehendaki. Gampang ya? Gampang loh, cuma 4 syaratnya. Tapi hari ini saya ingin memotivasi, kalau tidak boleh dibilang memprovokasi. Jadi soal ini yang kemudian menjadi latar belakang kenapa tema ini muncul. Jadi pernah ada di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika pagi subuh sekelompok wanita datang kemana Bu? Masjid dalam keadaan masih gelap. PLN belum ada, Pak Darno belum lahir waktu itu, apalagi Pak Ratman. Masih gelap. Mereka menutup kepalanya dengan kerudung, lalu melaksanakan sholat jamaah di belakang
Rasulullah dan mereka selesai kemudian pulang bubar dari mengerjakan sholat jamaah. Kalau dari riwayat ini maka kemudian timbullah satu statement. Apakah wanita diperbolehkan sholat berjamaah di masjid? Jawabannya boleh. Nanti dijelaskan kenapa bolehnya. Pengen tahu nggak Bu? Yang pertama, tidak ada fitnah. Tidak ada fitnah. Jadi kalau ke masjid, fitnah tuh misalnya gini loh. Nanti ada laki-laki yang ngesir tahu ya? Ini istri siapa sih? Cantik ke masjid. Ya. Kalau dikhawatirkan menimbulkan fitnah, maka sholatnya lebih baik di rumah. Yang kedua, kalau ibu ke masjid mau sholat jamaah, pakailah parfum yang sepantasnya. Karena laki-laki kalau udah bau-bauan tuh suka ini Bu. Terus mbayhoy. Wah, bau parfum. Siapa ini? Parfumnya begini. Nah, jadi kalau ibu ke masjid, gunakanlah parfum yang sewajarnya. Syukur-syukur nggak usah pakai parfum. Tapi ya jangan nggak mandi, nggak pakai parfum, habis masak, belum cuci tangan, keringetan, ke masjid, bau asem. Ya, oke. Yang pertama tidak ada fitnah. Kemudian yang kedua aman. Apa Bu? Kenapa aman menjadi penyebab? Karena dulu di zaman Rasulullah belum ada penerangan, belum ada listrik, satpam belum ada, pos jaga tidak ada, CCTV belum ada. Jadi ketika itu wanita kalau pergi ke masjid atau pulangnya kadang-kadang ketemu sama preman, orang jahat. Nah, itu yang dikhawatirkan. Kalau sekarang di lingkungan kita ada nggak kira-kira ini? Berarti amannya memenuhi syarat. Tidak pakai parfum yang mengundang syahwat laki-laki, masuk nggak? Bisa kan? Bisa disesuaikan. Yang belum yang tadi itu yang pertama, fitnah nggak ya? Nah, kemudian yang berikutnya, kalau ibu di rumah tidak ada kewajiban yang harus dikerjakan. Misalkan, ayah pengen opor hari ini. Lah, gimana ya? Udah jam 11. Wes pokoknya masak. Jadi ibu harus masak apa ke masjid? Masak. Kecuali ibu bisa nego. Ya, kalau ke masjid dulu bisa kan? Bisa dinego ya. Yang penting Bapak nanti saatnya mau makan udah siap misalnya. Atau punya momongan. Masih ada yang punya momongan ini? Banyak. Seneng, aku nggak usah ke masjid, ngomong. Kalau punya cucu belum balik, ajaklah mengenal masjid. Kapan waktunya? Sebelum sholat, Bu. Jangan pas azan, kamu di rumah main HP, berisik, nonton TV, main game, sono main di musola, di masjid. Salah. Kapan diajarkannya? Jam 9, jam 10, punya anak kecil, punya cucu, ajak ke masjid. Nah, ini masjid, rumah Allah, gunanya untuk sholat, untuk ibadah. Kalau mau masuk masjid, wudhu dulu. Baiknya, sudah mau masuk masjid, buka pintu. Nih, masuknya pakai kaki kanan, baca doa, Allahumma ftahli abwaba rahmatika. Kalau sudah di dalam masjid, nak, duduk yang tenang. Tidak usah lari-larian. Kenapa? Ini rumah Allah, harus kita hormati, kita muliakan. Emang Allah siapa, Nek? Allah siapa? Allah itu yang menghidupkan kita, menciptakan kita, ngasih rezeki, makan, kesehatan, semuanya Allah yang kasih.
Masa udah di rumah Allah kita malah bercanda, boleh nggak? Enggak. Nah, begitu. Atau kalau ibu punya anak kecil, punya cucu yang ke masjid, dampingi, jangan dilepas. Setuju ya? Nah, begitu. Kalau masih ada suami, masih ada anggota keluarga yang laki-laki, senggol, ya ke masjid. Gitu. Nah, kata Imam Ghazali, kenapa ini harus kita tegakkan? Kalau kita memulai sesuatu, namanya bidayah. Apa, Bu? Ada yang namanya bidayah nggak di sini? Bidayah itu permulaan. Kenapa harus ada bidayah? Karena nanti di ujung perjalanan kita akan sampai kepada nihayah. Apa, Bu? Ada nihayah di sini? Nggak ada. Jadi saya nggak perlu nyari bidayah, nggak perlu nyari nihayah. Nggak ada. Kenapa hidayah harus kita temukan, harus kita cari? Belajar itu terus sampai liang lahat, diperintahkan oleh Rasulullah. Bu, masih ingat kan dulu kalau masak nggak langsung pinter? Waktu kita belajar masak, kalau kurang enak dikit, dimaklumi nggak? Ini kurang asin dikit, nak, masaknya dulu waktu masih belajar. Iya, maaf, kan masih belajar. Kalau belajar naik sepeda, jatuh, kemudian sepedanya ngelindes kotoran ayam. Kadang anak yang dilihatin kotorannya, ban saya ada kotoran ayam, jatuh, nyebur got. Tapi masih belajar. Kalau masih belajar, ada jatuh, ada nabrak, masak kurang enak, dimaafkan nggak? Dimaafkan. Maka kata Imam Ghazali, celakalah orang yang malas untuk belajar. Tapi celaka juga orang yang sudah belajar tidak mau mengamalkan. Berat semua ya. Kalau nggak belajar, celaka. Belajar nggak mau ngamalin, celaka. Ini ibu saya kasih ilmunya harus diamalkan. Ya bismillah ya, bareng-bareng. Pokoknya kan kita belajar nih. Kata Imam Ghazali, Syekhul Islam yang terkenal di dunia, di seluruh dunia, hampir buku-bukunya itu menyeluruh dan dipakai oleh banyak ulama-ulama kita. Siapa yang kemudian menuntut ilmu tapi niatnya tidak kuat karena duniawi, karena saingan teman, karena ingin memperoleh pujian, senyuman teman, pengen dapat jempol dari rumah sebelah, maka berhati-hatilah. Ibarat pondasi bangunan, ia tidak cukup kokoh. Kalau bikin rumah, pondasinya harus kokoh, harus kuat. Maka kemudian Imam Ghazali mengingatkan kepada kita, siapa yang karena menuntut ilmu mencari hidayah, mencari petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, maka malaikat ibaratnya akan membuka sayapnya. Ia akan diangkut oleh malaikat, didoakan. Tetapi siapa yang belajarnya karena yang tadi itu, karena dunia, karena pujian, karena saingan, karena pengen diaku lebih pinter, maka berhati-hatilah, ia akan celaka. Tapi kalau ada orang yang menuntut ilmu, kemudian ia merasa bosan, tidak betah, tidak mau datang, berhati-hatilah, karena ia berada di dalam godaan nafsunya. Jadi kalau ada share-sharean besok Sabtu ada pengajian, pengajian lagi, ustadznya deket, tiap hari ketemu, siapa sih dia, nongkrong mulu dia, males,
nggak usah datang, nggak ada door prize lagi. Maka ia berada dalam godaan nafsunya. Itulah yang dihembuskan oleh setan. Maka dalam setiap kita memulai pekerjaan yang baik, hendaklah berlindung kepada Allah, kemudian membaca basmalah. Baik Bu, kalau saya nanti ngomong tentang sholat, maka kita kenal dulu nih, imam madhab. Ada berapa Bu? 4 yang paling terkenal. 1 Imam Hanafi, beliau hidup tahun 80 sampai 150 Hijriah. Jadi 80 Hijriah, awal Hijriahnya dihitung kapan? Ketika Nabi hijrah ke Madinah bareng siapa? Abu Umar, Abu Bakar. Kan Nabi dulu di Mekah 13 tahun. 13 tahun Bu, cuma dapat umat 88. Ini lumayan, Majelis Ta'lim Harun Nisa berapa tahun ini? 1 tahun udah dapat berapa nih? 30 ada ini. Kalau datang semua 70 ya. Nabi cuma dapat 88. Lalu Allah perintahkan hijrah. Nabi perintahkan, wahai Ali, kamu gantikan tidur saya. Kemudian Nabi berangkat bersama Abu Bakar. Dalam perjalanannya dikejar oleh orang kafir Quraisy, karena ketika itu ada sayembara. Siapa yang bisa menangkap Muhammad hidup ataupun mati, hadiahnya 100 ekor unta. Mahal Bu unta Bu. Ada seseorang yang kemudian mengejar Rasulullah, mencari. Namanya siapa Bu? Surokoh. Siapa? Jangan Surokoh, bukan. Surokoh. Lalu ketika ketemu Muhammad, ia hunguskan pedangnya. Ya Muhammad, kalau pedang sudah di depanmu, sudah di dekat lehermu, siapa yang akan menolongmu? Muhammad cuma mengatakan satu kata, yaitu Allah. Pedangnya jatuh. Surokoh, jangan ngejar lagi ya. Kemudian Abu Bakar melanjutkan. Tapi ketika kemudian Surokoh merasa lebih seger, 100 onta, kejar lagi. Sampai yang kedua, sampai yang ketiga. Yang ketiga begitu lagi. Siapa yang akan menolongmu kalau pedang ini sudah di dekat lehermu? Allah. Jatuh lagi pedangnya. Tadi kan udah dibilang, jangan ngejar saya lagi, kata Rasul. Ya, dari situ dihitung 1 Hijriah. Nah, kemudian 80 tahun setelah itu baru lahir Imam Hanafi. Kemudian Imam Maliki lahir tahun berapa? 93 sampai wafatnya 170 Hijriah. Hijriah ya Bu, kalau 2025 itu Syamsiyah. Kemudian Imam Syafi'i, beliau lahir tahun 150 Hijriah, wafat 204. Imam Syafi'i itu muridnya Imam Maliki. Tapi nanti dalam proses praktek ibadahnya beda. Misalkan Imam Maliki ketika membaca Fatihah, beliau tidak mengucap basmalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Tapi kalau Imam Syafi'i, basmalahnya dikeraskan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dan seterusnya. Imam Ahmad bin Hambal itu yang paling akhir. Beliau wafat 241 Hijriah. Nah, sebenarnya banyak sekali Bu imam madhab ketika itu. Ada belasan, bahkan mungkin 20-an lebih. Tapi seiring zaman, ketika dipraktekkan oleh para pengikutnya, yang umurnya panjang cuma ini. Misalnya gini loh, Budiyono misalkan punya ajaran, punya kebaikan. Saya kalau pagi ke rumah Budi Nardan, bantuin bersih-bersih rumah, masakin nasi, kemudian perlunya apa? Kalau mau minta bantu mandiin, saya bantu misalnya. Kebaikan itu orang-orang tahu, terus dipraktekan.
Nah, ada lagi yang punya kebaikan. Saya kalau pagi sedekah subuh ngisi kotak amal terus misalnya. Kebaikan itu kemudian secara berangsur-angsur itu ada yang surut. Aku nggak ikutin lagi dia, berat, nggak cocok ini. Nah, yang cocok cuma ini tadi. Berapa? 4 madhab, ya. Oke, jadi nanti kalau kita sholat beda, jangan bilang kamu Muhammadiyah ya, jangan gitu. Kamu NU ya, enggak. Rasulullah bukan NU, bukan Muhammadiyah, bukan Gerindra, bukan PDI, apa meneh? Ra mungkin. Ya, nih. Sholat apa Bu artinya? Sholat artinya doa. Hampir semua bacaan di dalam sholat mengandung doa, ya. Oke. Ada yang doa iftitahnya pakai ini, Allahumma ba'id baini wa baina. Pakai ya, lebih ringkas. Atau Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira dan seterusnya. Nanti ada yang ditambahin lagi, ini wajjahtu, itu yang lebih lengkap, ya. Nah, kata sebagian imam, ibu kalau sudah Allahu Akbar, tidak usah baca Allahu Akbar kabiro, tapi langsung kabiro walhamdulillahi katsira. Kalau ibu baca Allahu Akbar kabiro, jangan ada niat bahwa ini takbir lagi. Paham ya? Kan takbirnya udah sekali nih. Takbir apa namanya ini? Takbiratul ihram. Kenapa dinamakan ihram? Karena sesudah takbir yang pertama semuanya haram kecuali yang disyariatkan, diperintahkan. Udah takbir, ada tamu, Mbah Ndut, Assalamualaikum, mlebuona itu udah batal sholatnya. Atau cuma satu huruf tapi membuat paham. Rais main layangan yuk, kan cuma satu huruf, yuk. Ya, satu huruf kalau membuat paham maka itu bisa membatalkan. Oke, sholat artinya doa. Di dalam istilah syarak itu ada 3 kriteria. 1, ada ucapan. 2, ada perbuatannya yang ditentukan, tidak boleh sembarangan. Allahu Akbar, nggak boleh. Itu nanti hari Minggu pagi, bukan sekarang, ya. Kata siapa? Kata kitab I'anah Thalibin juz 1 halaman 29. Diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Ada sujudnya enggak? Kalau sholat jenazah nggak pakai sujud. Dulu ada yang rukuk, yang sujud. Siapa Bu? Ini loh yang ngarang ini. Ilahilas. Siapa namanya? Ya? Abu Nawas atau Abu Nuwas. Jadi Abu Nuwas dulu disuruh sholat jenazah, sebenarnya dia lupa pakai ruku, pakai sujud. Lalu ditanya, wahai Abu Nuwas, tidak biasanya sholat jenazahmu seperti ini. Bukankah sholat jenazah tidak ada ruku, tidak ada sujud? Lalu dia ngelucu, ini jenazah dosanya lebih besar dari yang udah-udah. Jadi ada ruku, ada ngeles. Ya, oke. Sholat itu disyariatkan pada tahun ke-10 lebih 3 bulan, tepatnya pada peristiwa Isra. Masih ingat ya Bu? Pertama disuruhnya berapa rakaat? Berapa waktu? 50 waktu. Ketemu sama Nabi siapa? Nabi Musa alaihissalam. Ya Muhammad, umatmu loh kecil-kecil. Umat saya itu tinggi, gagah, gede-gede. Itu aja berat, apalagi umatmu 50 waktu. Setelah itu Nabi Musa
perintahkan Muhammad untuk menghadap Allah, minta keringanan, diskon sampai terakhir 5 waktu. 5 waktu wangel loh. Hah? Berat Bu, 5 waktu tuh berat. Ada aja godaannya, yang HP, yang anak rewel, takut masakan gosong, lagi goreng, macam-macam ya. Nah, kemudian apa yang diwajibkan Rasulullah sebelum sholat 5 waktu? Dulu Muhammad diwajibkan sholat malam. Sholat apa Bu? Jadi tahajud itu dulu awalnya wajib sebelum turunnya perintah sholat 5 waktu. Subuh berapa rakaat Bu? 2, zuhur 4, asar, maghrib, isya. Ya kan ada lagunya tuh anak-anak. Tegakkan sholat yang 5 waktu, sholat subuh 2 rakaatnya, sholat maghrib 3 rakaatnya, zuhur, asar, dan isya 4 rakaatnya. Oke, siapa yang wajib sholat? 1 muslim. Jadi nggak usah ngajak wong Hindu jak sholat, jangan. Bukan kewajibannya. Yang wajib adalah orang Islam, laki-laki maupun perempuan. Bencong juga sholat. Iya toh? Bencong sholat. Nanti ada ilmunya. Bencong boleh nggak jadi imam? Boleh kalau di belakangnya kalau belakangnya normal nggak boleh. Laki-laki dan perempuan sholat 5 waktu itu wajib. Kemudian indera pendengaran penglihatannya itu berfungsi dengan normal. Karena kalau pendengarannya kurang normal, susah juga ngajarinya ya. Paling gerakan aja, ya kan? Tapi kalau orang buta, pinter. Hafal Quran banyak ya. Walaupun matanya tidak bisa melihat. Bukankah dulu di zaman Rasulullah ada kisah bagaimana sahabat yang istiqomah setiap subuh datang ke masjid meskipun ia harus nurut tali. Ada tali nih Bu, rute ke masjid. Awas ketabrak. Itu diparani Bu, walaupun pakai tali. Jadi Bu, kalau subuh-subuh orang lagi belum bangun, tendang aja Bu. Kan tidurnya depan-depan apa pantat-pantatan? Senggol aja. Ya, masjid subuh. Nah. Lalu mukallaf atau balik. Baliknya laki-laki umur berapa Bu? Ayo. Ayo, kalau perempuan umur berapa? Kalau di dalam kitab fikih yang klasik, laki-laki itu umur berapa? Umur berapa dianggap mukallaf? Cari-cari pakai HP. Duluan mana baliknya laki-laki dan perempuan? Duluan? Aisyah menikah umur berapa? Masa 5 tahun? Berarti baliknya itu duluan mana? Perempuan Bu. Laki-laki umur 27, perempuan umur 24, psikologisnya sama. Bener nggak? Jadi kalau laki-laki sama perempuan seumuran nih, pikirannya lebih dewasa yang perempuan. Bener kan? Nah, lebih dewasa perempuan. Anak kecil belum wajib. Ya, apalagi orang gila, epilepsi tahu ya Bu? Ayan. Dulu saya ada temen kalau main bola, kita ngeri-ngeri sedap nih. Karena suka kambuh kalau pas main bola,
ludahnya keluar banyak terus kejang-kejang gitu kan. Mabuk juga tidak wajib sholat. Tapi kalau mabuk janda wajib sholat. Haid, nifas juga tidak diwajibkan dan tidak ada kewajiban mengqadha. Artinya bukan kewajiban yang seminggu itu yang diganti. Ada ilmunya kan Bu ya. Misalkan haid keluarnya subuh di hari Minggu, besok mampet hari apa. Nah, yang diqadha yang mana? Tadi udah sholat apa belum? Ada semua ya. Nanti kapan-kapan kita pelajari. Ada buku namanya Risalatul Mahid, catatan-catatan khusus untuk masalah haid. Oke. Jadi disyariatkan sholat jamaah. Sholat jamaah itu ada berbagai macam versi pendapat. Kalau Imam Syafi'i itu mengatakan itu sunnah muakkadah. Apa Bu? Muakkadah itu mendekati wajib. Mendekati. Tapi kalau nggak jamaah ya nggak apa-apa. Itu namanya sunnah muakkadah. Ya. Kemudian kalau menurut Imam Ahmad hukumnya fardhu ain. Jadi kalau ibu atau suami, keluarga, pedomannya, fikih hariannya ikut Imam Ahmad, sholat jamaah hukumnya wajib. Nggak ada dan nggak boleh sholat sendiri. Tapi bagus ya, jamaah terus bagus nggak? Bagus. Nah, pahalanya berapa? 27. Dalam satu riwayat Rasulullah tuh pernah Bu, satu ketika ada beberapa orang sahabat, kemudian ada pohon rantingnya ada yang kering, diambil, dipatahkan oleh Rasulullah, kemudian digerak-gerakkan itu. Serek, apa yang terjadi? Daunnya rontok. Beginilah orang yang sholat 5 waktu, ia menjaga. Kalau ia sholat jamaah, maka pahalanya dalam satu hadis Rasulullah menjelaskan 25, 26, tapi yang paling masyhur 27 derajat. Ini belum ngomong di masjid ya, masih jamaah ya. Jadi ibu bisa nggak jamaah di rumah? Bisa. Sama siapa? Anak. Kalau anaknya laki-laki udah balik, ibu imam atau makmum? Makmum. Bisa kan jamaah di rumah? Sama mantu bisa, sama adik bisa. Tapi kebanyakan kalau udah di rumah sendiri-sendiri ya. Kok Pak Aris tahu? Ya sama di rumah Pak Aris begitu. Pengalaman. Ayo sholat, ayah aja duluan. Ayah aja duluan. Di kampung saya Bu, kalau zuhur, kan misalkan zuhur jam 12 kurang seperempat, itu nggak langsung adzan Bu. Adzannya ntar jam 12, 12:04, setengah 1. Karena kalau di kampung, musola itu yang dipasrahi oleh Pak Yai, dia yang tanggung jawab. Biarpun ada orang lain, nggak berani adzan. Yang adzan ya itu. Tapi nggak semua musola, tapi banyak yang gitu. Terus kalau di kampung kan banyak yang bikin musola sendiri. Saya udah bilang sama Bu Demur, ini gang ini rame, tiap malam rame di pos, bikinlah ini musola. Nah nanti gimana Pak Ais? Nggak apa-apa, kalau nggak ke masjid, tetap dapat jamaah di sini. Terus ya nggak apa-apa imamnya di Jabal. Ntar saya hari Selasa ke situ. Misalnya. Kalau di kampung kan gitu kan, keluarga besar nih, punya anak sudah mondok, yang ini jadi guru, yang ini jadi ustadz, bikin musola dekat rumah. Banyak yang gitu ya. Nah, jadi musola keluarga itu. Nah, kemudian apa syarat minimalnya? Minimal ada 2 orang Bu, kalau sholat jamaah. Ada imam, ada makmum. Disebut imam itu
kata-katanya sepadan dengan amama. Amama di mana? Depan. Kalau belakang, waro'a. Apa Bu? Kanan. Yamin. Apa? Bukan miyamin. Yamin. Kalau kiri, shimal. Apa Bu? Wah, nah iya bahasa Arab tuh. Coba ulangi. Amama, waro'a, yamin, miyamin, shimal, kiri, ya, shimal. Salah satu yang dimakruhkan itu kalau habis sholat senderan pakai tangan kiri. Ada kan Bu? Ini. Astagfirullah, astagfirullah, kiri. Itu makruh hukumnya. Makruh artinya apa? Dibenci. Bukan hanya ketika sholat, tapi dalam keadaan apapun. Misalnya lagi ngobrol, santai-santai terus nyari senderan. Piye, sesuai ya. Makruh ya, senderan tangan kiri makruh. Nah, dari tingkatan sholat yang paling atas wajib jamaah itu adalah sholat Jumat. Minimal berapa orang Bu? 40. Tapi kalau darurat, ya pokoknya sholat aja. Misalkan lagi berlayar, laki-laki cuma 15 orang, hari Jumat, ya udah sholat Jumat. Ya, menurut sebagian imam dibolehkan itu. Ya, oke. Yang paling berat lagi tingkatan kedua, sholat apa? Sholat kebaca nggak Bu situ? Sholat subuh. Sholat subuh itu dulu awalnya Allah perintahkan kepada Nabi Adam alaihissalam. Sholat subuh itu paling berat, apalagi kalau hobinya bedagang, jangan bedagang ya. Begadang, bangunnya kesiangan, matahari udah nongol, terus sholat, ditanyain, Pak, sholat, yo aku harus sholat duha, jam 8 nih, jam 8. Sholat duha kok pakai spion Pak, kanan kiri nih spionnya, doa kunut maksudnya. Berarti dia bukan sholat duha tapi sholat subuh. Sholat subuhnya ada spionnya. Nah, kalau sholat isya itu tingkatan berikutnya. Dulu Allah perintahkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kemudian asar. Asar termasuk berat Bu. Karena apa? Kadang ada yang istirahat, tidur, di jalan macet, dagang belum beres, urusan kerja masih numpuk. Kemudian yang berikutnya baru duhur. Yang terakhir tuh maghrib. Maka pantas ya, di mana musola, di mana masjid yang paling rame waktu sholat apa? Maghrib. Kalau nanti sholat subuh sudah seperti sholat Jum'ah jamaahnya, maka berhati-hatilah ketika itu akan datang hari kiamat. Jadi gampang Bu, kalau pengen kiamat nggak datang-datang, nggak usah subuh jamaah. Kan kita suka baca tuh, lihat di YouTube, Masjid Jogokarian subuhnya penuh. Kalau pulang dari sholat subuh, boleh ambil sayuran dimanapun, semuanya gratis. Kita seneng baca cerita ini, tapi kita nggak pernah meramaikan subuh kita. Bener ya? Nah, kalau suami mengizinkan sholat jamaah di masjid, pergilah. Pak Desaryo mau ke masjid. Pak, aku melu entuk ora? Iya toh, ben aku semangat. Ya, boleh. Tapi kalau nggak diizinkan suami, nggak boleh. Udah pernah izin belum? Nah, belum pernah izin ini masalahnya. Nah, kalau belum punya izin, nanti saya mintakan ketua DKM yang baru, Pak Adib. Tolong nanti stempel tanda tangan disiapkan untuk izin sholat jamaah bagi Majelis Taklim Khairun Nisa. Oke. Ya. Sholat jamaah gini Bu. Ini laki-laki, bener ya laki-laki ya. Nggak usah ada bukti otentik, pokoknya percaya saya laki-laki kan.
Kalau makmumnya satu laki-laki, maka dia hampir sejajar, hanya sebatas tumit. Oh, contoh apa ya? Oh iya. Gini, maka makmumnya dekat. Paham ya? Tapi kalau imamnya laki-laki, makmumnya perempuan, nggak boleh di sini. Apalagi bukan suami istri. Ada Pak Aris, terus datang nih siapa? Bude Yanto deket sini. Ya jangan, nggak boleh. Ya, bahaya. Jadi posisi makmum di mana? Belakang. Maaf ya Bude, belakang langsung. Belakang. Oh, maksudnya belakang nggak kiri. Terus pokoknya belakang. Kalau imamnya perempuan, boleh nggak imam perempuan? Boleh. Makmumnya juga perempuan atau yang perempuan sing rodok lanangnya apa namanya? Nah, itu di belakang, nggak boleh dia jadi imam ibu, nggak boleh. Ya, banci namanya. Banci itu lanang apa rodok? Enggak, kalau Olga itu disebutnya banci bukan? Hah? Pokoknya harus sepadan atau di bawahnya. Maka tidak boleh imamnya perempuan, makmum laki-laki. Walaupun Budiono udah sepuh, jadi imam, saya makmum belakang, nggak boleh. Oh, bahaya. Bencong tuh laki apa perempuan? Makanya saya tanya, kalau kayak Olga tuh disebutnya bencong. Bukan gini, maksudnya aslinya, ini asli barangnya ini. Ya sosis apa apem gitu. Kalau aslinya laki, ya kan, maka dia boleh. Aslinya laki tapi gemulai. Kan ada tuh di kelurahan si Febri. Kalau dia sholat, ibu jadi makmum, boleh. Biarpun dia hehehe, tapi dia laki. Tapi kalau di belakangnya Pak Aris, ya tanya dulu. Kan dia hehehe, itu beneran apa enggak kan? Ya. Oke. Kalau jamaahnya semua nih perempuan, Budiono imam. Datang Bude Timin. Bude Timin di mana? Kanan, dekat, cuma jarak sejengkal. Datang lagi Bude Kato di mana? Kiri, segini jaraknya, nggak boleh jauh-jauh. Datang lagi banyak, di mana? Terus. Jadi posisinya bukan kayak sholat laki-laki. Imam jaraknya hanya sejengkal dari makmum. Jadi misalnya ini, boleh tolong Bude berdiri. Belum jadi imam, udah bahaya. Nah, misalkan ini Bude maju dikit. Nah, segitu. Ini makmum nih. Ya udah posisinya begini nih. Bukan yang jaraknya di situ. Itu kalau imamnya wanita. Wanita boleh nggak suaranya dikeraskan kalau pas baca? Boleh, asalkan terjaga lingkungannya. Nanti kalau misalkan ini ada ya di satu perkampungan tuh musola khusus perempuan, Bu. Pernah tahu nggak? Nah, itu boleh itu. Tapi harus dijaga, ntar cowok-cowok pada ngintipin, emak-emak pada sholat. Kalau ada cowok banyak pada ngintip, maka suaranya boleh duduk, dipelankan. Nggak boleh terus nyaring-nyaring. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa itu? Dari Persik. Oke. Nah, ini ada kasus, Bu. Siapa yang utama sholat jamaah? Jawabannya laki-laki. Kalau perempuan seperti tadi itu. Dalam satu hadis Rasulullah, jangan engkau larang wanita untuk sholat di masjid, asalkan tidak ada larangan yang tadi, tidak ada fitnah, sudah nggak bikin nafsu laki-laki, parfumnya tidak berlebihan, dia menjaga aurat, aman perjalanan dari rumah sampai pulang, maka diperbolehkan, tapi bukan wajib.
Boleh. Kalau ini mau disiarkan biar anak-anak juga seneng, ada Bude Rasul loh sholat di masjid, yuk ke masjid, iya gitu. Ada Bude Cipto ke masjid gitu. Nah, kemudian kalau di masjid nggak ada jamaah, jadi utama sholat jamaahnya di mana? Di rumah. Ada nggak masjid yang nggak ada adzannya? Ini masjid atau kuburan sih? Zuhur nggak ada yang adzan, asar nggak ada yang adzan. Ada yang begitu kan? Musola juga kadang begitu ya. Nah, kalau seperti itu maka boleh berjamaah di rumah. Ayah jamaah di rumah yuk. Ayah imam, ibu makmum. Lah kenapa? Itu al-mu'iz udah jam 4 sore nggak ada adzan asar. Gimana ini? Siapa yang tukang adzan? Mas Kadmen. Nah, kalau jumlah jamaahnya banyak di rumah, lagi arisan atau pertemuan halal bihalal, ada 100, kemudian sekiranya repot ke masjid, maka utama sholat jamaahnya di mana? Di rumah. Boleh. Jadi ntar jangan diprotes. Bude Maridi ada acara di rumah rame. Nggak ada yang ke masjid orangnya pada sholat di sana. Enggak, itu ada ilmunya, boleh. Ya, tapi kalau ke masjid lebih bagus lagi. Oke. Lagi. Nah, ini nih. Ada 2 jamaah. Jamaah di luar banyak, Imanuddin banyak. Al-Mu'iz sedikit. Mana yang dipilih? Hah? Yang dipilih yang mana? Yang banyak. Nih, ibu ke Al-Mu'iz sama ke Imanuddin seimbang. Nggak ada masalah. Naik tangga ya biasa. Kalau parkir motor ya bisa. Nyebrang bisa, nggak ada masalah. Ke Al-Mu'iz ya nggak apa-apa. Kalau jamaahnya banyak di Imanuddin, suami kita ke Imanuddin boleh nggak? Boleh. Jadi jangan dilarang. Ntar itu orang kapling sholatnya di Imanuddin, Al-Mu'iz kosong. Enggak begitu. Ada ilmunya. Dia pakai ilmu ini, Bu. Ya. Tapi, nah, kalau dia ke sini gimana? Ya lebih bagus. Masalahnya ini jumlah jamaahnya. Jamaahnya banyakan sono. Nah, ke sono boleh nggak? Boleh. Malah bagusan ke sana. Tapi nanti ada catatan. Nah, oke. Kapan orang itu di sana di Imanuddin banyak, di Al-Mu'iz sedikit. Tapi kalau kita punya jadwal di sini, maka lebih utama di sini. Jadi jangan itu Pak Aris nggak pernah ke Imanuddin, lah gue di sini jadwalnya gitu. Ada jadwal di sini, biarpun deket, biarpun jamaahnya cuma 5. Di sini nggak boleh pergi, ditinggalin nggak boleh, ya. Itu. Kalau ada orang dia adzan, dia qomat, dia imam, gimana hukumnya? Makruh, nggak boleh. Ya adzan, ya qomat, ya imam, makruh. Itu namanya borongan. Gimana supaya nggak makruh? Yang qomat suruh yang lain, jangan dia. Gitu. Ya, kalau di rumah nih punya anak cowok adzan, anak cowok adzan. Jangan bapak adzan, bapak qomat, bapak imam, jangan. Terus tanya nih, terus istrinya Pak yang qomat. Oke. Kalau ada pertentangan, aku kalau sholat di rumah tuh khusyuk, tenang, anak-anak gak ada yang berisik, kan kamar aku tutup, radio mati, AC nyala tapi, kayaknya khusyuk itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, ces. Tapi rumahnya dekat masjid. Nah, utama yang mana yang didatangi? Masjid. Dulu sahabat Ali pernah ikut lomba sholat, menang.
Pas ditanya, wahai Ali, apa resepnya? Kok kamu sholatnya khusyuk dan menang? Karena sebelum tadi lomba itu sama Rasulullah udah dijanjiin, nanti yang menang dapat hadiah sajadah putih dan atau hijau, boleh pilih. Ketika Ali ditanya, aku loh tadi pas sholat tuh sebenarnya mikir, ntar kalau menang milih sajadah yang putih apa hijau. Jadi aku tenang banget. Itu sahabat, Bu. Jadi jangan tanya, Pak, aku sholatnya belum khusyuk, gimana di rumah aja? Enggak. Khusyuk pokoknya dikerjain, nanti ketemu sendiri. Dan enggak mungkin orang ketika sholat kemudian khusyuknya kayak gimana. Ya enggak, pasti kan tahu di samping ada siapa. Ingat, bahkan kita tuh banyak kalau pas sholat, Allahu Akbar, SPP belum dibayar, seragam belum dibeli, kunci tadi di mana ya? Iya, di laci depan. Kenapa lupa? Tapi pas sholat jadi ingat. Ada yang begitu? Yang mana orangnya? Jadi nggak usah nanya khusyuk gimana. Khusyuk itu ada tingkatan. Kalau khusyuknya para nabi, para rasul, aulia, itu semua bacaan, semua gerakannya masuk di hati dan pikiran. Gitu. Kalau khusyuknya yang tengah-tengah, ya di bawah itu. Khusyuknya orang awam tuh pas gini, Bu. Allahu Akbar, itu inget. Habis itu lupa-lupa, ya bukan lupa, ingetnya jadi banyak. Ya nggak masalah. Ya, jadi aku nggak bisa khusyuk, nggak usah sholat, jangan. Salah lagi malah. Ya, oke. Nah, kalau sedikit jamaah, bacaannya kurang terdengar. Terus di tempat lain, jamaahnya banyak, bacaannya bagus, jelas. Pilih yang mana? Pilih yang tempat dekat. Tempat terdekat. Misalnya di sini, imamnya bacaannya kurang jelas. Nggak pakai mic, sono juga nggak pakai mic. Di sana tuh bacaannya cakep, murotal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Datang yang mana? Yang dekat. Jadi jangan dibandingin. Al-Mu'izz imamnya begitu, mending gua kemandin. Cakep-cakep bacaannya, nggak boleh. Pilih yang sini. Kalau masalahnya tadi, masalahnya bacaannya begitu, sini. Kalau kita nggak datengin Al-Mu'izz, terus karena bacaannya kurang fasih, kurang jelas, kapan kita mau ngingetin imam yang di Al-Mu'izz? Ditinggalin doang, ntar sakit hati. Ngapa sih dia ora pernah ke Al-Mu'izz dah? Ya, waktunya 3 menit lagi, setelah itu kita makan sate. Sebenarnya masih banyak materi ini. Nah, saya mau nawar dulu Mbak Us sama Bu Teti, apakah boleh 10 menit lagi sebelum TJ? TJ tahu kan? Tanya jawab. Nah, ini dinukil dari kitab Bidayatul Hidayah. Yang bagi lil imam ayu khafifas sholah, dianjurkan, sangat disarankan bagi imam untuk meringankan sholat. Jadi ibu kalau jadi imam, misalnya ini majelis ta'lim Hairun Nisa, bikin mushola sendiri, jadi imam, jangan membuat susah makmumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Pokoknya jangan sampai imam itu orang yang dibenci. Kalau sampai imam itu dibenci makmum, maka ia adalah imam yang makruh hukumnya. Maka ketika itu makmum boleh namanya memisahkan diri, cerai-cerai, gua nggak jamaah lagi sama lo. Jadi sholatnya udah sendiri. Atau kadang ada kan Bu, orang nih datang ke Al-Mu'izz,
teng, naik tangga. Wah, si Aris turun lagi pulang. Karena dia udah benci, bacaannya lama. Pokoknya nggak dibenci ya. Qala Anas bin Malik, sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, "Ma shallaitu khalfa ahadin sholatan akhafu wala atamu min sholati Rasulillah." Aku belum pernah melihat atau belum pernah sholat di belakang Rasulullah yang orang lain itu sholatnya sesempurna Rasulullah, dan juga tapi ringan. Ringan tuh gimana, Bu? Pokoknya ya kita enak gitu, bukan terus Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim, amin, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, Allahu Akbar. Itu ringan atau berat? Berat, apalagi kalau Mbah Handut, maaf ya, baru mau begini imamnya udah Sami Allah, Mbah Handut baru mau ruku, Allah. Ada kan sholat tarawih yang 20 rakaat cukup 7 menit. Jadi kuncinya ringan, tidak memberatkan, bukan cepet-cepetan, bukan. Oke, nah ini adab-adabnya. 1, imam tidak boleh takbir duluan sebelum iqamah sempurna. Jadi hayal shalah, hayal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, Allahu akbar, la ilaha illallah, langsung imamnya Allahu akbar, enggak boleh. Atau imam takbir tapi shofnya belum dibetulkan, juga tidak boleh. Jadi shofnya harus dibetulkan. Rasulullah dulu pakai pedang kalau betulin shof. Bukan hanya ritual luruskan sawu sufufakum, enggak, betul-betul diatur ya. Oke. Maka ketika sudah mulai takbir, yarfa'ul imam sautahu bit takbirat. Semua bacaan takbir itu dikeraskan suaranya oleh imam. Semua takbir, Bu. Takbir ada berapa jenis? 2. Yang pertama tadi apa namanya? Takbiratul ihram. Takbir yang lain namanya takbir intikal. Apa, Bu? Intikal tuh pindah, perpindahan dari gerakan satu ke gerakan yang lain. Itu juga harus dikeraskan, ya. Nggak boleh pelan. Tapi wala yarfa'ul ma'mum sautahu illa biqadri ma yasma'u nafsahu. Tapi kalau kita jadi makmum, suaranya nggak boleh keras seperti imam. Misalkan imam volumenya 9, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, nggak boleh. Cukup telinganya sendiri yang mendengar. Tapi mendengarnya bukan hakiki terus. Telinga aku belum dengar nih segini. Allahu Akbar. Oh ya dengar kalau Allahu Akbar. Allahu Akbar. Enggak. Pokoknya kira-kira nyambung antara telinga dan lisan, ya. Lalu wayan bil imam al imamah. Imam seyogyanya niat jadi imam. Misalnya sholat duhur, kalau pakai usolli ya usolli fardhu duhri arba rakaatin mustaqbilal kiblati imaman, adaan imaman. Dan makmum juga begitu. Kalau jadi makmum, niatlah menjadi makmum. Pertanyaannya, boleh nggak imam nggak niat jadi imam? Sholatnya sah nggak? Misalkan nih Pak Aris sholat duhur, nggak niat jadi imam, tapi di belakang ada makmum, boleh nggak? Sah nggak sholatnya? Sah aja. Dalam kitab ini dijelaskan, faida lam yanwi sohat sholatul qaumi. Kalau imam nggak niat jadi imam, tetap sah sholatnya. Dan makmum dapat pahala jamaah, tapi untuk imam tidak mendapat keutamaan jamaah. Mungkin ya pahalanya nggak full lah gitu. Soalnya nggak niat jadi imam, nggak niat jadi pemimpin.
Orang baru jadi wali kota tahu-tahu jadi wapres. Ya. Nah, yang berikutnya wa yusirrul imam bidu'ail istiftah. Imam itu sir baca doa iftitahnya. Nggak boleh Allahu Akbar kabira enggak, itu anak TK belajar sholat atau anak TPA. Jadi sir bacanya, ya. Kemudian ta'awudnya juga sir, seperti ketika sholat sendiri. Kalau ibu nggak sempat baca doa iftitah, maka sebagian imam menganjurkan bacalah ta'awud. A'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Terus Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah. Buru-buru misalnya ditungguin bisnya udah mau berangkat gitu kan. Nggak baca doa iftitah nggak apa-apa, karena itu hukumnya wa yujhiru bil Fatihah. Imam mengeraskan bacaan Fatihahnya. Ya, wasurah, dan juga ketika membaca surah fi jami'is subhi, di dalam semua rakaat sholat subuh. Berapa rakaat? 2. Fatihah dan suratnya dua-duanya dibaca kencang. Wa aulayail maghrib, dan 2 yang pertama ketika sholat maghrib dan isya. Berarti rakaat berapa? Ke-1 dan ke-2, ya. Kalau ketiga, keempat sir bacanya. Wa kadzalikal munfarid. Demikian juga kalau sholat subuh, maghrib, isya-nya sendiri boleh dikeraskan. Oh, yang ini baru tahu? Sama. Jadi kalau ibu, bapak nih sholat maghrib sendiri di kamar, dia kenceng boleh. Bismillahirrahmanirrahim, boleh. Minimal kalau tidak dikeraskan telinganya mendengar. Tapi menurut beliau Imam Al-Ghazali begini caranya kalau sholat sendiri. Jadi yang biasa jamaah itu dibaca kenceng, dia kenceng juga. Itu ya. Sendiri, Pak. Iya. Walaupun wakadzalikal munfarid nih. Kalau ketika sendiri pun sama ini. Wa yujhiru bil Fatihah. Fatihah dan suratnya dikeraskan. Wa yujhiru biqaulihi amin, dan mengeraskan bacaan amin. Kalau jadi imam bukan waladhdallin terus diem, tapi aminnya juga dikeraskan, ya. Wa kadzalikal ma'mum wa yaqra'unal ma'mum ta'minahu bi ta'minil imam ma'an la ta'qiban lahu. Kalau sudah waladhdallin, makmum harus mengucapkan amin bersama-sama, tidak boleh setelah aminnya imam. Paham ya? Bareng nih kira-kira 3 detik waladhdallin amin. Nggak boleh udah imamnya udah amin terus makmumnya baru amin. Nggak, ya. Itu namanya bukan jamaah. Oke. Nah, dianjurkan imam kalau sudah baca Fatihah diem dulu. Jangan langsung baca surat. Untuk apa? 1, liyusawwiba alaihi nafasahu, supaya napasnya balik lagi. Kalau ngimamin kan ngos-ngosan ya. Berat juga. Kalau nggak percaya ntar dicoba sholat maghrib khusus perempuan semua nih. Yang imam siapa? Ntar ngerasain nggak kalau habis baca Fatihah? Maka harus diam dulu supaya nafasnya kembali. Kemudian yang kedua untuk apa? Wa yaqra'ul ma'mum al-Fatihah, supaya makmum punya kesempatan membaca Fatihah. Nih ingat-ingat, kalau ibu ikut Imam Syafi'i, Fatihahnya wajib meskipun sholat jamaah. Kapan dibacanya? Setelah amin, ibu langsung baca Fatihah. Pak, gimana kan kalau sholat tarawih begono? Habis amin, imamnya nggak ada diemnya, langsung baca surat. Yang aman bagaimana? Baca Fatihahnya sir, ikuti imam pas Fatihah. Misalkan imamnya Bismillahirrahmanirrahim, ibu Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillah. Kalau pas baca suratnya boleh, itu pendapat kedua, ya. Pas imam baca surat, ibu baca Fatihah. Kalau nggak keburu gimana?
Misalkan inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syanikal abtar, kita baru alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ayo gimana? Ikut ruku apa selesaikan dulu Fatihahnya? Kalau ibu ikut imam yang berpendirian bahwa Fatihahnya harus dilengkapi dulu, ibu selesaikan Fatihah. Tapi nanti kalau ibu ketinggalan dua rukun fi'li itu perbuatan, gerakan. Satu, dua, udah dua kan? Ibu Fatihahnya belum selesai, saya udah mau sujud, ibu Fatihahnya belum, maka ibu dihitung tertinggal. Itu menurut satu imam. Tapi ada pendapat yang mengatakan enggak. Kalau selain Imam Syafi'i, makmum tidak wajib baca Fatihah. Pokoknya udah ditanggung sama sopir. Udah ditanggung sama sopir. Sopirnya ruko, ikut ruko gitu. Nah, pendapat yang ketiga menjelaskan kalau tidak keburu sampai waladhdallin, minimal bacalah 3 ayat yang pertama. Bismillah, alhamdulillah, terus ar-rahmanir-rahim, ruko, ikut ruko. Ya, bisa dimengerti ya. Wala yaqra'ul makmum as-surah fil jahriyah. Makmum tidak usah baca suratnya kencang. Imam baca nih al-qari'ah, al-qari'ah, mal-qari'ah, mal-qari'ah, enggak usah ya. Makmum tidak wajib baca surat, hanya yang wajib baca Fatihah. Illa idza lam yasma sautal imam, kecuali makmum nggak dengar bacaan imam. Nggak dengernya tuh kapan? Sholat duhur. Ibu baca Fatihah, baca surat. Atau suratnya ikutin imam, surat. Dengerin aja. Iya. Dengar. Minal istima nih, ya. Inda qiraatil imam. Ya. Oke. Lalu kalau sholat duhur ya baca Fatihah, bacalah surat. Suratnya nggak akan sama karena bacanya kan masing-masing sir ya. Tapi rokaat ketiga dan keempat cukup baca Fatihah. Oke, wala yazidul imam ala salasati fi tasbihat. Imam nggak boleh baca bacaan tasbihnya lebih dari 3. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi 10 kali. Nggak usah, 3 aja cukup. Atau menambah doa ketika tahiyat awal, cukup sampai Allahumma sholli ala Muhammad atau Sayyidina Muhammad. Nggak usah ditambahin wa ala ali terus sampai fil alamin, nggak usah karena tahiyat awal ya. Oke. Nah, kalau dua rokaat yang terakhir itu wayak tasir, dianjurkan lebih pendek, jangan lebih lama dari yang pertama atau kedua ya. Wala yatulu alal qaumi wala yazidu du'aahu fit tasyahhud al akhir. Kemudian kalau kan ada Bu setelah fil alamina innaka hamidum majid, ada doa lagi loh, boleh dibaca ya. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Setelah itu masih ada waktu, ibu boleh minta dalam hati, ya Allah 10 juta. Oke, wayan bil imam indat taslim assalamu alal qaum. Setelah selesai sholatnya rapi, maka mau salam nih. Imam niatnya apa? Salam untuk kaum yang di sebelah kanan dan juga sebelah kiri ya. Terakhir. Kalau sudah selesai salam, misalnya ada jamaah nih, ada lengkap sholat id, misalkan saya gambarkan, maka yang harus bubar pertama kali perempuan. Habis salam turun. Nanti bapak-bapak saya jelasin.
Yang turun dulu siapa? Perempuan. Zikirnya boleh sambil jalan, sambil ini sampai rumah. Astagfirullah, 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 la ilaha illallah, boleh. Ya, yang bubar dulu siapa? Perempuan. Jangan imamnya. Tungguin imam boleh, tapi maksudnya kalau diurut-urutin bagusnya gimana? Perempuan dulu yang bubar, ya. Ya mau nunggu boleh, tapi kalau maksudnya udah salam nih, perempuan pada bubar itu boleh. Jangan, lo nggak wiridan lu, habis salam bubar. Emang begitu kalau perempuan, nggak apa-apa. Tapi kalau mau zikiran wiridan sampai lama boleh. Tapi jangan disalahin tuh yang langsung bubar kalau perempuan ya. Nah kalau perempuan, jadi kalau ada habis salam bubar berarti dia Wayak bilu alan nas biwaji. Idealnya kalau jadi imam udah salam nih, udah salam. Yang ideal dia menghadap ke sini. Tapi dengan syarat tidak ada wanita yang ikut sholat jamaah. Nah, kalau ada wanita ntar kayak bujuni sapa ya, bujuni sapa gitu nggak boleh. Kalau ada perempuan ikut sholat jamaah, imamnya nggak usah ngadep ke sono aja, maksimal gini samping. Jangan jangan nggak boleh itu ya, nah, nggak boleh. Kalau Rasulullah dulu setelah imam beliau ngadep ke belakang, dilihatin Pak Yamto, ada Pak Kartono, ada Pak Yono, ada Pak Timin, ada Pak Kato, ada Pak Zaki, Pak Warto, ada ini sahai tak? Dari Kalimantan. Di mana tinggal Ibu? Oh, Masjid Liu, alhamdulillah. Moga istiqomah. Ada nih Pak Yono, ada Pak Umar, ada Pak Maridi, ada Pak Gino, ada Pak Roy, ada Pak RT. Mana Pak RT? RT 2. Nah, ya. Nah, wala yaltafit in kana khalfahu nisa. Jangan berbalik puter kalau di belakangnya ada nisa, ya. Hatta yang sorifna awalan, sampai mereka bubar semua. Jadi kalau ibu lama, kasihan imam juga mau udah pengen balik. Nah, wala yakumu ahadun minal qaumi hatta yakumul imam. Kalau laki-laki nggak boleh udah selesai sholat berdiri duluan sebelum imam. Wah, ini nih. Maka ada jalan tengahnya, di mana boleh balik arah atau boleh bubar itu setelah Allahumma antas salam wa minkas salam, itu monggo kalau mau berubah posisi duduknya, ya. Kemudian wayan soriful imam haitusa. Imam boleh pindah, bergeser, pergi atau bubar dari jamaah dari arah manapun yang ia kehendaki. Tapi yang utama ini an yamin. Yamin mana tadi Bu? Kanan. Jadi kalau sini idealnya Pak Aris kalau bubar lewat mana? Lewat sono ke rumah Marcel. Ya, ausimalihi, lewat kiri juga boleh, tapi yang utama kanan, ya. Terakhir. Kalau jadi imam, doanya nggak boleh egois. Ya Allah, ampunilah dosaku. Oh, dosamu doang. Lah kita yang di belakang nggak diampunin, ntar nggak boleh. Ya, kan kalau kita Allahumma rahamni bil Quran. Tapi kalau lagi banyak, jangan Allahumma rahamni bil Quran waj'alhu li. Kamu doang yang dirahmati pakai Al-Quran. Kita mau ora. Jangan. Jadi diganti Allahumma hamna. Itu untuk semua. Sama doa kunut nggak boleh Allahumma dini fiman hadait. Ya Allah berilah aku petunjuk. Aku doang. Yang di belakang kan makmumnya juga pengen. Jadi diganti Allahumma dina. Kalau doa kunut maka makmum cukup mengucapkan amin. Sampai mana?
Siapa yang paginya, subuhnya pakai kunut? Coba tunjuk tangan. Bude Cipto doang yang kunut. Yang lain nggak punya spion. Pakai ya, kan? Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait wa barik lana fima atait wa qina. Boleh pakai birahmatika, boleh langsung wa qina syarra ma qadait. Cukup di situ amin. Tapi setelah itu baca sendiri. Apa enggak? Fa innaka taqdi apa wa innahu wala ya'izuman adait tabarakta rabbana wa ta'alait falakal hamdu ala ma qadait. Sampai situ imam harus kenceng lagi nih, nastaghfiruka wa natubu ilaik, karena itu doa. Nastaghfiruka, ya Allah ampuni kami, wa natubu, dan kami mohon ampun kepadamu. Itu nggak boleh dibaca sendiri. Kalau jadi imam terus dibaca astaghfiruka wa atubu ilaik, makmumnya nggak dengar, harus diperdengarkan. Jadi makmumnya amin lagi, wa sallallahu ala sayyidina, amin lagi. Gimana kalau doa kunut nggak hafal tapi ikut yang versi kunut? Saya tuh kunut Pak tapi nggak hafal. Apa saya pindah ke imam yang lain yang nggak pakai kunut? Kalau ibu tetap mau pakai kunut, ada dua bacaan. Pertama, Allahumma gfirli ya ghafur. Gampang nggak? Gampang ya? Allahumma gfirli ya ghafur. Udah. Ya, misalkan bude umroh, di sono subuh nggak pakai kunut. Bude dianjurkan kunut, tapi nggak usah angkat tangan. Nanti itu jamaah mana sih sombong banget. Nggak usah, gini aja. Allahumma gfirli ya ghafur. Kalau nggak apa lagi, pakai doa sapu jagat. Robbana atina fid dunya. Dah itu, kalau itu nggak hafal, tanya ketua majelis taklim. Nggak boleh makmum sendirian, dia harus masuk ke barisan yang sudah ada. Gimana kalau kalau dia sendiri di belakang, sedangkan dia nggak punya teman tepuk yang di depannya? Ya, misalkan ini udah penuh, ibu datang sendiri, softnya sendiri, ngelongok ke belakang, nggak ada temen lagi. Ini yang ini di tepuk, di kode lah, ditarik. Nah, mundur. Jadi nanti ibu softnya di sini. Untuk apa? Memberikan fadilah keutamaan bagi yang sendiri. Nah, ini barisnya dirapatkan, geser. Jangan sini kosong, nggak, geser aja. Nah, kalau udah mulai sholat gitu. Iya, udah mulai sholat, nggak apa-apa. Saya mundur berarti ya? Nah, mundur. Lah kalau nggak boleh gerak, ini mundurnya gimana? Wah, ya gebrak, mundur aja biasa gitu. Itu mundur yang gerak yang dibolehkan, ya. Yang nggak dibolehkan gerak banyak tapi nggak ada sebab. Gatel nih, nggak boleh. Nih kalau mau berkali-kali, sikunya nggak boleh gerak, tapi cukup satu jari. Gini, masa segini gatal semua sih, harus gini. Emang kadang aneh orang itu, pas sholat ada aja gangguannya. Sini nguap, sini nguap, sini nguap, sini batuk, belakang batuk, batuk. Tadi nggak apa-apa loh. Jadi enggak Iya. ya itu takut. Ya, nggak boleh sendirian. Kemudian makmum nggak boleh duluin imam. Ya, nggak boleh duluin bacaan maupun gerakannya. Kalau tertinggal boleh, tapi maksimal 2 rukun fi'li. Kalau sudah 2 rukun fi'li lebih tertinggal, ibu nggak dihitung masuk rakaat yang tadi. Ya, ketinggalan namanya, ketinggalan. Oke. Contohnya gimana? Kalau imam ruku udah sempurna, ibu baru ikutin. Jangan imam baru Allahu Akbar, ibu udah bareng begini, nggak boleh. Biar dia sempurna dulu imamnya nih. Atau pas sujud, nah itu malam tasil jabhatul imam ilal ard. Jadi kalau imam belum, jidatnya belum nempel di bumi, di lantai ini,
Jangan sujud dulu. Idealnya begitu. Bagusnya. Nah, nanti Bapak-bapak juga akan saya selepet satu-satu biar tertib. Yang terakhir, ya. Kalau ibu imam kalau makmum salam, tunggu 2 salam imam. Jangan imam assalamualaikum, ibu assalamualaikum, enggak. Imam udah 2, udah ke kanan ke kiri, kita baru ke kanan. Mengerti? Mari kita bubar. Kan udah salam. Oke. Demikian kira-kira. Mohon maaf waktunya panjang banget, dan kalau boleh dijadwalkan ya, buat majelis taklim banyak yang bisa dikaji, mulai dari wudhu, mulai apa. Termasuk tadi maulid itu ada kajiannya supaya kita ngerti maknanya gini. Ya, nggih. Matur nuwun.